Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adinda Nadira sebagai pemateri 1, Andi Suhendar sebagai pemateri kedua, Diar Hasari sebagai pemateri kelima, Neneng Sunaria sebagai pemateri ketiga, dan Revita Meira Zahra sebagai pemateri keempat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang global warming atau bisa disebut dengan pemanasan global. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian yang akan dijelaskan oleh Adinda Nadira. Yang kedua, penyebab yang akan dijelaskan oleh Andi Suhendar, Neneng Sunaria, dan Adinda Nadira. Yang ketiga, dampak yang akan dijelaskan oleh Revita Meira Zahra. Dan yang keempat, ada pencegahan yang akan dijelaskan oleh Diar Hasari. Ini aku akan menjelaskan tentang pengertian global warming. Pengertian global warming menurut Natural Resource Defense Council atau NRDC, pemanasan global merupakan suatu proses peningkatan suhu udara karena terperangkapnya panas di atmosfer oleh gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan perubahan iklim dan menimbulkan berbagai bencana di permukaan bumi. Sedangkan menurut National Wildlife Federation, global warming merupakan proses peningkatan suhu udara di permukaan bumi yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam seperti badai, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Dan menurut Wikipedia, pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kapan awal mula global warming? Global warming bermula ketika terjadinya revolusi industri pada akhir abad ke-18. Revolusi industri itu sendiri merupakan sebuah perubahan pola produksi yang semula menggunakan tenaga manusia berganti menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dipilih karena dianggap lebih efisien daripada tenaga manusia, sehingga dapat mencapai keuntungan yang lebih besar. Memang benar, keuntungan yang diperoleh lebih besar. Namun, penggunaan mesin akan memerlukan bahan bakar fosil dalam jumlah yang banyak dan menghasilkan gas buangan dari hasil pembakaran atau emisi gas rumah kaca. Macam-macam emisi gas rumah kaca meliputi uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, klorofluorokarbon, dan lain sebagainya. Sejak awal revolusi industri, konsentrasi karbon dioksida pada atmosfer bertambah hingga kurang lebih 30%. Konsentrasi gas metana bertambah 15%, sedangkan konsentrasi asam nitrat di atmosfer bertambah hingga 15%. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC bahkan menyatakan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global telah terjadi sejak pertengahan abad ke-20. gas ada di lapisan atmosfer sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali keluar angkasa, dan akibatnya akan panas. Cahaya matahari tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Gas terbuang dari industri adalah penyebab efek rumah kaca yang berpengaruh juga dengan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pabrik yang berlebihan. Karena asap pabrik
mengeluarkan gas berupa karbon monoksida, gas metana, dan yang lainnya. Penggunaan CFC atau chlorofluorokarbon adalah penyebab pemanasan global yang sifatnya masih bisa ditangani. CFC biasanya terdapat pada kertas dan AC yang menimbulkan pemanasan global. Luas hutan yang menurun, efek hutan yang semakin berkurang adalah cuaca semakin memburuk karena tidak ada yang membantu karbon dioksida menjadi oksigen. Pernapasan pun jadi terganggu karena cuaca yang kurang memasukkan oksigen sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Gas karbon dioksida merupakan gas yang menangkap cahaya panas sehingga tidak bisa disalurkan ke luar angkasa. Boros pemakaian listrik. Boros menggunakan listrik juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global karena adanya penguapan pada listrik jika listrik terlalu sering digunakan. Gas metana adalah gas yang menyebabkan pemanasan global. Gas ini sangat berpengaruh dalam pemanasan global karena gas urutan kedua penyebab utama terjadi pemanasan global adalah gas metana. Konsep rumah modern akan menyebabkan pemanasan global karena perkembangan dunia ini semakin berkembang. Manusia lebih memilih untuk mendesain rumah yang banyak terdiri dari kaca. Pengrusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi yang akan menyerap gas karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen. Jika terjadi penggusuran hutan, maka jumlah karbon dioksida akan semakin banyak dan akan berkumpul di atmosfer yang akan menyebabkan pemanasan global. Pembakaran sampah secara berlebihan setiap hari akan menyebabkan pemanasan global, dan hal ini dapat menimbulkan gas metana yang akan menangkap panas sehingga karbon dioksida akan sulit untuk menghasilkan oksigen. Pencuran hutan yang dilakukan oleh manusia sangat berpengaruh dengan pemanasan global. Semakin sering adanya curian, maka lingkungan sekitar akan tercemar. Apakah kalian tahu, ada beberapa benda yang dekat dan lekat dengan keseharian kita saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan masih banyak lagi. Satu di antara benda itu adalah kertas. Kertas diperkenalkan pertama kali oleh Tsailun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi dan berkembang menjadi berbagai jenis kertas, mulai dari bentuk, ukuran, dan fungsinya. Kertas telah menjadi bagian kehidupan dan keseharian kita. Walaupun semua orang menggunakan kertas, tapi tak semua orang mengetahui bahwa kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon. Sekarang, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan tentang penggunaan kertas di lingkungan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar yang berumur 15-19 tahun. Apa itu kertas? Kertas merupakan lembaran yang digunakan untuk menulis, menggambar, serta mencetak. Namun, seiring perkembangan zaman, kertas tidak hanya digunakan lagi sebagai media untuk menulis, menggambar, maupun mencetak, tetapi
tapi digunakan juga untuk mengemas suatu barang agar terlihat rapi dan bersih. Kertas terbuat dari pohon yang dijadikan pulp atau bubur kertas. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15-17 rem kertas. Setiap memproduksi kertas, sebuah pabrik kertas dapat membutuhkan puluhan pohon. Tentu hal ini tidak sebanding dengan masa tumbuh pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar sampah yang terbuang merupakan kertas, tisu, dan plastik. Tentu hal ini tidak boleh dianggap biasa terhadap penggunaan kertas tersebut. Lalu, pohon apa yang digunakan untuk membuat kertas? Pohon yang sering digunakan yaitu pohon akasia atau Acacia mangium. Pohon ini berasal dari Afrika. Pohon ini digunakan untuk membuat kertas karena serat dari kayu akasia merupakan materi paling cocok untuk membuat kertas tulis, kemasan, dan kertas lainnya. Pohon akasia dapat tumbuh di 3 tempat. Yang pertama, pada iklim yang hangat, dapat membutuhkan 5-6 tahun untuk bisa dipanen. Sedangkan yang kedua, jika tumbuh pada iklim yang dingin, dapat membutuhkan 25 tahun untuk bisa dipanen. Dan yang ketiga, jika tumbuh pada alam bebas, dapat membutuhkan waktu sampai 50 tahun untuk bisa dipanen. Lalu, apa saja manfaat pohon akasia selain dijadikan bahan baku untuk membuat kertas? Yang pertama, menjaga struktur tanah. Pohon akasia dapat digunakan untuk menahan lereng atau tebing yang curam agar terhindar dari longsor. Yang kedua, dijadikan sebagai tanaman hias. Pohon akasia memiliki banyak spesies, dan pohon akasia ini banyak dimanfaatkan untuk tanaman hias yang bernilai jual tinggi dan indah. Yang ketiga, astrigen. Kandungan tanin dari akasia dapat diekstraksi dengan metode penguapan. Astrigen banyak digunakan untuk produk-produk kecantikan. Yang keempat, untuk mengatasi ejakulasi dini. Air rebusan daun akasia yang telah disaring dapat diminum secara teratur untuk mengatasi gangguan ejakulasi. Yang kelima, sebagai obat diabetes dan hipertensi. Air rebusan daun akasia dapat membantu menormalkan kadar gula dalam darah. Yang keenam, bisa dijadikan sebagai parfum. Pohon akasia dapat digunakan untuk bahan baku ornamen minyak wangi. Aroma khas yang dihasilkan dari pohon semak berduri ini sangat khas dan banyak digemari. Yang ketujuh, sebagai peneduh jalan. Di beberapa ruas jalan, pohon akasia sengaja ditanam sebagai peneduh jalan. Yang kedelapan, sebagai perabot rumah tangga dan konstruksi bangunan. Kayu akasia juga dapat dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah tangga seperti lemari, meja, dan kursi. Selain itu, kayu akasia juga bermanfaat untuk struktur rumah. Penggunaan kertas berdasarkan survei. Kami telah memberikan beberapa pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan tersebut, ada 3 pertanyaan yang menurut kami sangat berhubungan dengan penelitian tentang penggunaan kertas. Yang pertama, mana media belajar yang menurut Anda mudah dibaca? Banyak yang menjawab buku dan internet. Yang kedua, berapa lusin buku tulis yang Anda butuhkan selama 1 tahun? Banyak yang menjawab 2 lusin, atau sekitar 24 buku. Yang ketiga, berapa lembar isi setiap bukunya? Banyak yang menjawab 58 lembar setiap isi bukunya. Ada 36 orang yang merespon yang berumur 15-19 tahun. Tapi dari 36 tersebut, hanya ada 22 orang yang menjawab dengan pasti. Dan 14 diantaranya tidak menjawab dengan pasti. Setelah kami menjumlahkan berapa lembar yang dibutuhkan untuk 22 orang tersebut, dapat diperoleh sekitar 30.930 lembar kertas atau 6186 jika dibulatkan menjadi 62 rim kertas selama 1 tahun. Dan jika dirata-ratakan, maka satu orang membutuhkan 1404 lembar kertas atau sekitar 2,8 jika dibulatkan 3 rim kertas selama 1 tahun. Lalu kami mencari data, dan dilihat dari data Badan Pusat Statistika Februari 2019, terdapat 13.828.59 siswa yang berumur 15-19 tahun. Dan jika satu siswa membutuhkan 1.404 lembar kertas, maka 13.828.59 siswa
ini telah menghabiskan 1.941.459.484 lembar kertas setiap tahunnya, atau sekitar 3.882.919 strip kertas setiap tahun. Ingat, itu hanya untuk pelajar yang berumur 15 sampai 19 tahun saja. Bagaimana untuk umur yang kurang atau lebih dari segitu? Dapat dibayangkan begitu banyaknya. Kita telah mengetahui bahwa satu pohon akasia dapat menghasilkan 15 sampai 17 strip. Jika diambil rata-ratanya, maka satu pohon dapat menghasilkan 16 strip atau sekitar 8.000 lembar. Maka, satu orang dapat membutuhkan 17% dari satu pohon. Sedangkan untuk 22 orang membutuhkan sekitar 4 pohon, dan untuk 13.828.959 orang membutuhkan sekitar 242.682 pohon. Kita sudah tahu bahwa satu pohon dapat memberikan kehidupan untuk 3 orang. Dan jika satu perusahaan kertas menebang 242.682 pohon, maka perusahaan kertas akan dapat membunuh 728.46 orang. Wah, banyak sekali kan? Ingat, itu hanya umur 15 sampai 19 tahun, tidak dengan umur-umur yang lainnya. Lalu, apa hubungan kertas dengan global warming? Kertas berasal dari pohon. Saat kita membutuhkan kertas, maka sebuah perusahaan akan menebang pohon. Pohon berperan dalam menyimpan karbon dioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak, dan protein yang membentuk suatu pohon. Dalam biologi, proses ini disebut fotosintesis. Ketika terjadi deforestasi, banyak pepohonan yang dibakar, ditebang, yang mengakibatkan lepasnya karbon dioksida di dalamnya. Hal ini menyebabkan tingginya kadar karbon dioksida yang ada di atmosfer. Jika jumlah pohon sedikit, otomatis CO2 atau karbon dioksida di bumi akan memiliki jumlah yang banyak dan membuat atmosfer bumi menjadi tipis dan akan berakibat pemanasan bumi dan mencairnya es di kutub. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak global warming atau dampak dari pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es di kutub. Pemanasan global memberikan dampak yang berbahaya bagi penghuni bumi. Secara langsung, peningkatan suhu membuat es atau gletser di kutub bumi meleleh. Es itu meleleh menjadi air di lautan. Kenaikan permukaan air laut membuat tanah yang tadinya daratan kini menjadi lautan. Hal yang sama terjadi di Greenland. Es di sana meleleh hampir 1 juta ton setiap harinya. Suhu bumi yang panas akibat pemanasan global dapat menyebabkan es kutub di bumi mencair. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut mengalami kenaikan. Akibatnya, banjir bisa terjadi di beberapa daerah. Bahkan, pulau-pulau kecil akan tenggelam karena naiknya permukaan air laut tersebut. Yang kedua, meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini diakibatkan karena es kutub yang mencair menyebabkan kota-kota besar dunia akan lumpuh karena sebagian besar terletak di sepanjang garis pantai. Salah satu dampak pemanasan global yang paling dirasakan dari segi kelautan adalah naiknya permukaan air laut. Kenaikan pada permukaan air laut ini memanglah tidak terlalu banyak, sehingga mungkin kita tidak terlalu menyadarinya. Meskipun demikian, permukaan air laut yang terus-menerus naik lama-kelamaan akan sangat kita rasakan. Misalnya, banyak tempat yang dulunya tidak tergenang air dan sekarang tergenang air laut. Kemudian, terjadi banjir di berbagai tempat. Selain itu, banyak pulau-pulau kecil yang tenggelam. Kenaikan permukaan air laut ini tidak lain karena disebabkan oleh es yang mencair akibat suhu bumi yang semakin panas atau pemanasan global. Es-es yang mencair ini merupakan es yang berada di kutub bumi, baik kutub utara maupun kutub selatan. Di kutub-kutub bumi tersebut, kita mendapati gunung-gunung es yang sangat besar. Namun, karena kondisi bumi yang sudah panas, maka dalam beberapa periode, gunung-gunung es tersebut longsor dan es mulai mencair.
ketika es mencair, maka akan menambah volume air laut, sehingga permukaan air laut menjadi naik akibat bertambahnya volume tersebut. Yang selanjutnya yaitu laut menjadi semakin hangat. Hal ini memberikan dampak yang lebih besar, yakni matinya koral. Jika koral di lautan mati, maka sebagian besar ekosistem di laut akan sangat rentan untuk musnah. Tidak semua makhluk hidup di bawah laut tahan akan suhu air yang menghangat. Akibatnya, beberapa makhluk hidup yang tidak dapat bertahan tersebut akan mati. Selain itu, pemanasan global juga dapat memicu terjadinya beberapa peristiwa laut yang dapat menjadi pembunuhan massal bagi ikan-ikan di laut. Pernah kita mengetahui banyak kasus di luar negeri mengenai ikan-ikan yang mati, dan hal ini disebabkan oleh peristiwa laut akibat pemanasan global. Yang keempat, musim menjadi tidak menentu. Pergantian musim akan menjadi tidak menentu, terutama di wilayah khatulistiwa. Perubahan periode berlangsungnya musim seperti musim semi, musim gugur, musim hujan, dan musim kemarau bisa terjadi lebih cepat atau lebih lama. Kok bisa? Nah, kita mempelajari bahwa musim di dunia ini datang dengan sangat teratur menurut tanggal masing-masing. Oleh karena itulah kita dapat memprediksi kapan akan berjumpa dengan musim tersebut. Sebagai contoh, pembagian musim di Indonesia. Kita akan menjumpai musim hujan ketika bulan Oktober sampai dengan April. Sementara sisanya, kita akan menjumpai pada musim kemarau. Namun, sejak akhir-akhir ini, pemanasan global melanda bumi. Musim datang semakin tidak beraturan, semakin tidak pada masanya. Misalnya, di bulan November yang seharusnya sudah memasuki musim penghujan, justru masih terasa panas dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun hujan. Demikian halnya dengan musim penghujan yang masih saja datang meskipun sudah memasuki saat musim kemarau tiba. Kemudian yang kelima yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan bencana alam yang berupa kebakaran saja, namun keberadaannya juga menyebabkan berbagai dampak yang bisa dirasakan oleh makhluk hidup, seperti mengganggu jadwal penerbangan pesawat, mengganggu berbagai aktivitas manusia, dan menyebabkan berbagai macam penyakit pernafasan. Dampak pemanasan global terhadap lingkungan yang lainnya adalah banyak terjadi peristiwa kebakaran, entah itu kebakaran hutan di Indonesia, kebakaran bangunan, ataupun yang lainnya. Awalnya, kebakaran ini dipicu oleh adanya cuaca yang panas yang diakibatkan sinar matahari yang terik. Kemudian, diperparah juga oleh pemanasan global yang membuat udara semakin terasa panas. Dengan demikian, jika disulutkan api kecil saja, maka api tersebut sangat mudah membesar, sehingga membakar apa saja yang dilewatinya. Tidak mengherankan juga apabila kebakaran terjadi sangat awet, karena dipengaruhi oleh berbagai hal yang membuat kebakaran tersebut menjadi awet. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah, mengatasi, dan menanggulangi global warming. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi global warming. Namun, perlu diketahui, langkah untuk mengatasi global warming ini tidak akan langsung terlihat dampaknya. Akan tetapi, jika pencegahan ini dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh banyak orang, maka beberapa tahun ke depan akan terasa manfaatnya. Yang pertama, melakukan reboisasi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi adanya karbon dioksida yang berlebihan. Pohon sangat berguna untuk menyerap karbon dioksida. Jika pohon semakin banyak, maka kemungkinan besar global warming akan teratasi. Dan perlu diketahui bahwa satu pohon dapat menyerap 1 ton karbon dioksida. Selanjutnya, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Menghemat energi dapat membantu menanggulangi atau mengatasi global warming. Matikan dan cabut kabel pelaratan listrik ketika tidak digunakan. Matikan lampu saat siang hari, dan matikan komputer saat tidak digunakan. Perubahan-perubahan ini tampaknya kecil, akan tetapi merupakan cara yang ampuh untuk menghemat energi. Dan yang terakhir, mengurangi kendaraan pribadi. Semakin banyak kendaraan pribadi yang digunakan, maka akan semakin banyak pula polusi yang dihasilkan. Tidak hanya itu saja, kemacetan akan semakin terjadi di mana-mana. Banyaknya polusi dapat menyebabkan global warming. Maka dari itu, gunakan kendaraan umum atau gunakan bahan bakar yang menghasilkan sedikit polusi. Semoga lekas membaik bumiku, aku rindu bumiku yang dulu. Semoga makhluk hidup tetap menjaga kelestarian bumi kita. Semoga makhluk bumi menjaga lingkungan sekitar, terutama pepohonan, karena tanaman sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Aku sayang bumiku, cepat sembuh ya bumi.
bersifat seperti sedia kala. Maafkanlah para makhluk bumi yang telah mengotorimu. Cepat sembuh bumiku, tetap hijau pohonku, tetap biru lautku. Hidup tenang makhluk bumi, tetap coklat tanah pijakanku, tetap indah sajaku, panjang umur kenyamanan bumi, tetap di jalannya para makhluk bumi. Semoga tetap bertahan bumiku. Semoga tetap bersinar walau usiamu sudah senja. Jagalah dan sayangi bumi kita. 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 Lebih baik mencegah sebelum terjadi. Lindungi bumi kita, maka alam akan baik-baik saja. Satu pencegahan akan menolong ribuan insan. Maka kamu akan menjadi pahlawan pelestari dunia. Terima kasih.